Oke, apa kabar Anda semua? Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita masih bicara tentang COVID. Sampai hari ini, sampai video ini dibuat, beberapa teman saya ada yang masih dirawat ya di rumah sakit. Bahkan di kantor saya setiap minggu selalu berganti. Jadi ada yang kena 2 kali, ada yang tadi belum kena juga masih terkena. Kemudian mulai dari pimpinan sampai ke staff, sampai ke jajaran yang paling bawah itu juga terkena. Bahkan kemarin ini office boy kita ya, itu virusnya aja itu lebih dari 1 juta. Sehingga bahkan mungkin dia menguap saja, bukan hanya batuk ya, dia menguap saja dia bisa menyebarkan virusnya kepada orang lain. Ini mohon maaf nih, saya merekamnya di ruangan ini di pinggir jalan. Jadi suara sepeda motor, suara apa begitu kencang. Jadi mohon maaf ya. Selain dari itu, beberapa teman saya yang ada di Cianjur ya, kemarin di Cianjur memberitahu bahwa dia satu rumah, satu keluarga juga sedang isolasi. Kemudian yang di Bukit Tinggi, suami dari teman masa kecil saya karena sesak napas, kemudian juga dirawat di rumah sakit. Jadi kalau sampai sekarang masih ada orang yang tidak percaya dengan COVID, saya nggak habis pikir. Kok nggak percaya gitu ya? Nah, kali ini saya tidak akan bicara tentang COVID-nya saja, tapi ada sesuatu yang berhubungan. Saya ingin bicara tentang ambulan. Saya merasa miris ya ketika kemarin ada teman di Pekanbaru, dia sampai menghitung berapa kali ambulan lewat di dekat rumahnya. Wah, ini udah baru 3 jam, sudah 15 kali ambulan lalu lalang. Udah 30 kali, pokoknya dihitung. Nggak tahu, dia survei ambulan kali ya. Tapi ada satu komentar di media sosial itu yang membuat saya prihatin ketika kalau di tempat kami sekarang ambulan tidak boleh membunyikan sirine. Kalau dia bunyikan sirine akan dilempari oleh masyarakat. Ambulan itu harus pakai sirine. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia kemudian menjadi prioritas di jalan? Karena begitu dari jauh kita mendengarkan suara ambulan, kendaraan-kendaraan yang ada di depan itu akan minggir, apapun jenis kendaraannya, pasti akan minggir. Nah, kalau suara sirinenya dimatikan, lalu ambulan akan sama seperti mobil-mobil biasa. Yang saya nggak habis pikir, ya, masyarakat merasa diteror oleh ambulan. Ambulan bisa meneror. Emang cerita-cerita hantu. Kalau cerita-cerita horor dulu memang ada ambulan cerita-cerita film lah. Tapi di dunia nyata, dengan banyaknya berlalu lalang ambulan, itu menandakan bahwa ada sesuatu di sekitar kita. Ada orang-orang yang sedang butuh pertolongan, yang sedang diproses pertolongannya untuk bisa disembuhkan atau dirawat secepatnya. Jadi kalau ambulan lalu lalang, lalu ternyata kemudian ada ambulan yang kosong, apakah lalu dalam pikiran kita bahwa ambulan itu hanya sekedar menakut-nakuti? Menurut saya, ambulan yang lewat itu bisa saja dia sedang mengejar pasien, ya, di mana orang nelpon minta tolong dijemput atau ada suatu kejadian dan ambulan itu harus segera ke sana dan itu tidak berada di dekat kita. Lalu apa masalahnya?
Ada satu kisah, ini saudara saya, waktu itu orang tua laki-laki beliau ini sakit ya, kemudian dibawa ke satu rumah sakit di kota Bukit Tinggi, saya kalau nggak salah. Tapi karena melihat kondisinya yang semakin parah, rumah sakit itu kemudian menolak dan dirujuklah ke rumah sakit provinsi. Ya, dan kemudian dibawa dengan ambulan. Di tengah jalan ternyata kondisinya sangat darurat dan jalanan macet. Jadi jalan macet, kondisi orang tua itu kritis. Apa yang terjadi? Ambulan kemudian mencari jalan alternatif karena memang tidak bisa, kemacetan itu tidak bisa diurai. Bagaimanapun caranya dia masuk, macetnya sudah stuck. Akhirnya dia mencari jalan alternatif, jalan yang ke kampung-kampung, agar si pasien ini bisa dapat segera ditangani. Jadi walaupun masuk jalan kampung, dia tetap ngebut. Ya, ngebutnya dalam batas-batas yang diperbolehkan untuk ambulan. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan, ternyata bapak teman saya ini tidak tertolong karena belum sampai di rumah sakit yang dituju, beliau sudah tiada. Ambulannya kemudian putar arah karena sudah meninggal, putar arah kemudian dibawalah ke kampungnya, dan itu jarak dari tempat beliau sudah meninggal untuk ke kampung halamannya itu butuh waktu ya mungkin sekitar 7 jam, 8 jam. Dengan kondisi sudah seharian karena sebelumnya sudah 2 rumah sakit yang menolak dan kemudian untuk dirawat di tempat yang lebih baik. Jadi setelah berjalan seharian 7 jam mereka harus memutar arah untuk menuju kampung halaman mengantar jenazah. Itu salah satu pertolongan ambulan yang bisa diberikan. Jadi kalau ada orang, ya, ada masyarakat, sebagian masyarakat yang kemudian menuding-nuding ambulan sebagai alat teror, menurut saya kita perlu berpikir lebih jernih. Coba kita pikirkan, ambulan itu di dalam undang-undang dinyatakan sebagai salah satu kendaraan prioritas. Bahkan kalau nggak salah saya, itu menempati peringkat kedua setelah mobil pemadam kebakaran. Bahkan seorang presiden pun sekalipun, ya, kalau mobil ambulan ini lewat, semestinya presidennya berhenti untuk membiarkan ambulan lewat. Jadi begitu pentingnya ambulan. Lalu kita dengan semena-mena menuding ambulan adalah alat provokasi, alat teror untuk menakut-nakuti warga, seolah-olah memang kejadian seperti itu. Saya beberapa minggu ini, keluarga saya di Bekasi memiliki rasa kecemasan karena tiap hari mendengarkan ambulan. Dan memang dia akui bahwa itu bukan sekedar menakuti, tapi memang kejadian di mana masuk rumah sakit ngantri. Masuk rumah sakit ngantri. Kemudian yang meninggal ini teman saya, suami teman saya yang di Bukit Tinggi ini, itu sampai kondisinya agak kurang stabil karena teman orang yang sebelah dia yang masuk sama-sama dengan dia baru dirawat kemudian meninggal. Masuk lagi yang lain, tidak lama kemudian meninggal. Jadi tekanan ininya luar biasa. Nah, salah satu fungsi ambulan sekarang dengan banyaknya orang yang isolasi mandiri. Kita tahu bahwa isolasi mandiri itu banyak yang tidak diawasi dokter, banyak yang tidak diperlengkapi dengan peralatan-peralatan emergensi. Ketika terjadi serangan-serangan mendadak, kalau dibawa dengan kendaraan biasa, masyarakat takut tertular. Cara yang efektif dan tepat adalah menelpon ambulan
agar bisa ditangani dengan segera. Jadi ambulan itu membunyikan sirine karena dia ingin memberitahu kepada orang yang membutuhkan ini atau kepada keluarganya bahwa dia hampir nyampai. Dia sedang mencari, bahkan dia tidak perlu mencari-cari gang di mana rumah-rumah orang-orang yang sedang isolasi mandiri itu. Orang akan segera tahu dan memberitahu, ini loh, arahnya ke sana, arahnya ke sana. Jadi ambulan bukan musuh kita. Ambulan adalah sahabat kita. Memang ada semacam perasaan, saya terus terang saja, 3 kali dalam hidup saya, 4 kali ya. Pertama ada sepupu saya dulu masih kecil meninggal, saya lagi liburan, terus mendengar suara sirine ambulan. Suaranya tidak terlalu keras ya, pelan-pelan aja. Begitu ambulannya mendekat ke rumah sepupu saya lihat orang sudah berkerumun, ternyata sepupu saya meninggal. Kemudian ke rumah saya di sini, mertua laki-laki meninggal di bawah ambulan. Kemudian ibu mertua saya meninggal di bawah ambulan. Terakhir, ama saya dari Padang membawa jenazah beliau dengan ambulan ke kampung. Di atas ambulan. Jadi, begitu banyak bantuan yang diberikan oleh ambulan ini kepada kita. Kita jangan terlalu berprasangka, terlalu banyak curiga pada aktivitas orang-orang yang sangat peduli. Ya walaupun mereka mungkin dibayar ya sebagai sopir, dan itu memang jasa yang mereka tawarkan. Tapi bagaimanapun juga menjadi sopir ambulan itu tidak mudah. Perlu memiliki integritas yang luar biasa. Perlu memiliki keterampilan yang luar biasa. Ketahanan fisik yang luar biasa. Karena supir ambulan jarang yang gantian. Bayangkan kalau dia mengantar orang sakit, mengambil orang sakit dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan tinggi, dengan jarak yang begitu jauh. Apalagi kayak di Kalimantan Barat, ambulan-ambulan itu banyak berada di pedalaman. Ketika mereka membawa pasien ke rumah sakit di ibu kota provinsi, itu butuh waktu berjam-jam dengan kondisi jalan yang jelek, ya. Kalau sekarang sudah banyak yang bagus jalannya, tapi kalau dulu jalannya wah luar biasa. Dan sopir-sopir ambulan ini tetap melaksanakan tugasnya. Terakhir kemarin saya membaca berita ada seorang sopir ambulan, ya, satu mobil ambulan menabrak sebuah truk. Dan tidak lama kemudian sang sopir meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya mengajak teman-teman, yuk kita berpikir positif bahwa setiap sirine yang dibunyikan itu, yang pertama ada harapan dari orang-orang yang sedang menunggu agar keluarganya dijemput untuk dibawa ke rumah sakit agar bisa dirawat. Yang kedua, ambulan ketika berbunyi dan kemudian ternyata di dalamnya adalah jenazah, maka terselamatkanlah jenazah itu untuk diantar ke pemakaman. Karena tidak banyak orang yang mau membawa jenazah yang terpapar COVID. Bahkan itu diatur dalam prokes yang begitu ketat. Jadi ada orang yang bersedia untuk mengantarkan keluarga kita ke tempat pemakaman. Yang ketiga, ketika ada suara sirine itu mengingatkan kita agar selalulah hidup sehat, selalulah jaga protokol kesehatan. Mengingatkan kita bahwa tidak semua kita bisa seperti sekarang ini. Bisa saja kita akan terpapar. Nanti waktu kita keluar dari rumah, kita beraktivitas atau apapun. Jadi ambulan itu juga sebagai pengingat bagi kita. Lalu ngapain kita musuhin, kita tuduh, dan kita ancam akan melempar kalau mereka membunyikan sirine? Dari dulu ambulan adalah salah satu harapan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Bagi kita yang sedang tidak membutuhkan, memang ambulan itu
ya mencemaskan. Tapi coba tempatkan diri kita kepada orang yang sedang menunggu kedatangan ambulan itu. Habis ini saya akan gambarkan sedikit ya, saya tayangkan beberapa cuplikan video tentang ambulan. Oke, ajakan saya hanyalah mari kita hidup sehat. Kita berterima kasih kepada para supir ambulan yang telah memberikan pelayanan kepada kita, dan kita percayailah bahwa supir ambulan yang bekerja 1 kali 24 jam mereka harus harus standby, harus berjaga. Kita ucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan pengabdian Anda akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hidup sehat. Di mana menurut peraturan Gubernur nomor 120 tahun 2016 tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazah, sebuah ambulans hanya boleh memiliki satu jenis suara, yaitu two-tone high-low. Joko Supratman, supir ambulans Rumah Sakit Pusat Pertamina, menjelaskan pelajaran yang didapat saat menjalani pelatihan AGD atau ambulans gawat darurat. Jadi kalau di saat kita menjemput pasien, itu semua lampu harus nyala. Karena biar cepat sampai di tujuan, si pasien bisa cepat ditanganin gitu. Nah, tetapi kalau setelah kita membawa pasien menuju ke IGD, itu kita tidak boleh jalannya terlalu ngebut karena di situ ada aturannya. Pendiri Yayasan Ambulans Gawat Darurat 118, Aryono Pusponegoro, menjelaskan bahwa hanya ada satu jenis suara ambulans, yakni high-low. Tapi di kita, di ambulans 118, sirene itu 2 tone. Kenapa? Kalau 1 tone, suatu saat hilang, kuping kita nggak bisa dengar. Frekuensinya tuh hilang. Karena itu harus 2 tone, jadi selalu dengar. Kayak di penyeberangan kereta api kan 2 tone tuh. Aryono menambahkan, meski dalam keadaan mendesak, pengendara ambulans tetap harus waspada dalam berkendara demi keselamatan pasien. Kalau berangkat, rotator boleh nyala. Sirene juga boleh naik 2 tone. Kecepatannya harus yang aman. Maksimum 60 km per jam. Maksimum. Jaga jarak. Supaya kalau ngerem bisa. Minimum itu bisa lihat ban belakang mobil depan. Suara ambulans hanyalah satu, yaitu high-low, agar suara menjadi universal dan awam didengar oleh para pengendara lain di jalan.